Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini akan membahas sesuatu mengenai strategi bisnis dan juga komunikasi, baik bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya, ataupun ingin menambah bisnis baru. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya saya di studio tidak sendiri, sudah bersama dengan seorang speakerpreneur yang pasti sudah Anda kenal, Coach Doni De Keizer. Halo Coach. Halo Coach, apa kabar? Kabar baik. Mana ya hari ini? Celing, celing, celing. Wah, apa tuh maksudnya Coach? Suara duit. Suara duit. Bener sih, nggak salah itu. Ya, tapi duit emas. Oh, duit emas. Celing, celing, Okay. celing. Kenapa Maksudnya nih? biar cuan. Oh, biar cuan. Oke, bagus. Kan kita bicara bisnis. Bener. Oke. Kok tahu? Iya dong. Kan namanya juga bisnis elit dan keren. Oh, iya. Bener, Lupa ya nama acaranya ya. Iya, bener. Ternyata disambung-sambungin aja. Iya. Nah, pemirsa, kali ini kita akan membahas satu tema khusus, yaitu adalah temanya yang pastinya kalau misalnya Anda memperhatikan belakangan ini adalah tema job hugging. Adalah tentang tema beberapa orang kalau misalnya zaman dahulu itu lomba-lomba untuk bisa pindah pekerjaan supaya mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi lagi. Lomba-lomba itu kan hewan yang berenang itu kan. Itu lumba-lumba. Oh, lumba-lumba. Udah mulai nih. Nah, jadi ketika misalnya zaman dulu orang berlomba-lomba untuk keluar dari perusahaan, dan orang di perusahaan berlomba-lomba juga untuk menahan karyawannya supaya tidak keluar. Nah, sekarang kebalikannya ternyata eranya. Jadi gimana? Ternyata eranya sekarang orang berusaha, karyawan berusaha untuk tetap berada dalam perusahaan. Nggak keluar-keluar. Tapi itu bukan menandakan dia loyal. Jadi kalau misalnya Anda pemimpin perusahaan, jangan berpikir, wah berarti saya tenang nih. Ya, setia. Setia. Ya, Ternyata enggak ya? Ternyata enggak. Karena mereka berpikir bahwa di luar dapat kerjaan lebih susah. Daripada nggak pasti, mending di sini aja terus gitu kan. Iya. Okay. Jadi disinilah letak salah satu hal yang kadang-kadang perusahaan itu juga harus bisa berpikir. Dan ini juga ternyata dialami oleh beberapa klien saya nih Coach, ya kan. Klien saya berpikir, wah sekarang ya kalau cari karyawan gampang banget katanya. Ya kan, udah cari karyawan gampang dan biasanya mereka nggak keluar-keluar. Setia gitu. Pertanyaan saya, setia di situ menghasilkan buat perusahaan nggak? Ternyata enggak Coach. Iya. Ya, jadi ini sesuatu Kalau dia setia tapi produktif, oke. Kalau dia ternyata malah jadi beban dan tidak ada produktivitas yang membuat perusahaan menjadi lebih untung, ya itu berarti masalah. Iya. Nah, mungkin di sini kita akan diskusi dulu sama Coach Doni nih. Coach, kayak misalnya melihat misalkan dari partner Coach Doni, ya usaha-usahanya, ataupun misalnya melihat dari klien-klien atau apapun ya, teman-teman dari Coach Doni. Partner saya kan Anda. Oh iya. Klien ya? Klien ya. Di klien di tempat luar, kira-kira ada nggak yang fenomena ini disampaikan kepada Coach Doni? Oh, sekarang ini orang-orangnya, karyawannya ternyata banyak yang masih ada yang bercokol di sana gitu. Banyak sekali. Oh, banyak. Banyak dari klien ataupun sahabat-sahabat saya yang kemudian menjalankan aktivitas usaha atau bisnis, itu sebenarnya dia bukan senang ya, GR kali ya. Tapi selama timnya tidak membebani, karena begini Coach, ada bidang-bidang pekerjaan tertentu yang memang memerlukan orang secara rutin. Nah, jadi menjalankan segala sesuatu yang sudah rutin, berulang, ya kan? Apa tuh istilahnya tuh kalau kayak rutinitas? Iya, rutinitas kayak di pabrik gitu kan. Misalnya dia mengerjakan itu aja terus, ya konsisten, continue, dan itu butuh orang-orang yang memang sabar dan tidak perlu inovasi. Ya kan? Nah, bagi pemilik usaha yang di bidang itu, dia sih happy-happy aja, ya kan? Karena tidak terlalu signifikan berdampak pada bisnisnya. Ya. Yang penting lini bisnisnya itu bisa berjalan sesuai dengan SOP. Nah, tapi ada teman saya juga yang lain, dia merasa terbebani, karena produktivitasnya itu tidak meningkat, kinerjanya tidak bertumbuh, sehingga tidak memberikan dampak secara langsung bagi bisnisnya. Bagi bisnis, Tapi apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang memerlukan inovasi. Betul. Ya kan? Nah, kalau perusahaan yang memerlukan inovasi, pasti kita tahu butuh orang-orang khusus lah ya. Dan kita butuh, kalau misalnya kadang-kadang nih Coach, nah, saya juga kadang itu tempat hewan kan? Kandang. Kandang. Nah, kalau di industri misalkan media nih Coach ya, sebenarnya banyak butuh kreativitas nggak sih Coach? Oh iya, media itu kan industri kreatif sebenarnya. Nah, karena dia industri kreatif, pertanyaannya gini, apakah orang kreatif akan selalu kreatif Coach? Enggak. Kadang ya mentok juga. Pertanyaannya, apakah mereka yang tidak kreatif ini
harus segera dibuang atau bagaimana? Ya enggak, kan kalau kita bicara bisnis kan itu terdiri dari berbagai bagian, departemen, divisi dan sebagainya. Kalau di bagian yang memerlukan inovasi atau kreativitas terus-menerus, dia makanya harus fresh terus. Nah, kalau dia udah nggak bisa fresh, udah mentok, udah udah peras-peras nggak bisa gitu loh. Emangnya buah jeruk diperas gitu? Jangan dong, ya kan? Itulah mindset human resources ya, human capital dong harusnya, ya kan? Harus diubah gitu kan. Makanya kalau dia sudah mentok di situ, dia dipindahkan ke bagian yang tidak memerlukan inovasi setiap hari. Ya kan, ya seperti saya katakan tadi, ada hal-hal yang rutin memang dilaksanakan, ya kan? Dia bisa aktivitas itu dilakukan di situ. Untuk refreshment-nya dia. Kemudian ketika dia sudah punya gairah lagi, dipindahkan lagi. Ya, makanya setiap orang itu perlu mengembangkan kompetensinya. Kalau dia sudah mentok di kompetensi A, siapa tahu dia bisa mengembangkan di kompetensi yang lain. Contoh misalnya, contoh sederhana misalnya kan, untuk melakukan entry data, memasukkan data entry. Ya benar ya, entry data. Entry data. Iya begini kan, ya, bukan begini kan? Iya kan, mengerti kan? Itu kan butuh keahlian dan kesabaran. Betul. Ya kan, bagi orang-orang yang muda seperti saya misalnya, itu kan mungkin lama banget gitu kan. Tapi ketika ada orang yang sudah tidak produktif lagi di dunia kreatif, ya kan, ya dia bisa mengembangkan keahlian di bidang entry data. Ya kan? Nah, kan dia lebih bisa bermanfaat di perusahaan, ya kan? Karena tetap harus ada orang yang mengerjakan sesuatu dalam sebuah perusahaan. Ini dia kuncinya, harus ada orangnya. Tetapi kayak misalnya sekarang nih Coach, tadi berbicara entry data, misalnya contoh mengetik lah ya Coach ya. Kalau dulu kan kita mengetik nih, lama nih, apa yang terjadi? Kita harus kursus. Kursus ngetik, kursus itu lawannya gemuk kan? Kurus. Udah ketik cepet nih. Dulu sih juga ikut kursus nih. Iya. 10 jari. 10 jari. Sekarang akhirnya 11 jari. Akhirnya setelah udah secepat kilat Coach, jauh lebih cepat ketika kita berbicara. Jadi saya sekarang menggunakan tools, saya berbicara langsung keluar tulisannya. Iya semua. Betul. Saya juga pakai itu sih. Tapi kan ada hal-hal tertentu yang tetap memerlukan penanganan oleh manusia, orang, ya kan? Nah, ketika dia kemudian membutuhkan orang, berarti ada aktivitas yang memerlukan pengambilan keputusan yang harus dilakukan oleh manusia, bukan mesin. Betul. Nah, jadi kita juga harus melihat nih Coach. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, karyawan saya itu loyal gitu loh ya. Kita lihat dulu dari arti kata menurut dari KBBI, loyal itu apa? Loyal itu buat masak bukan sih? Itu apa tuh? Loyang. Loyal. Jarang ya. Maklum ya. Nggak pernah ke dapur. Jarang. Nah, jadi makanya nggak ngerti. Kita lihat loyal ya. Patuh atau setia. Jadi kadang-kadang patuh atau setia. Nah, ini yang sesuatu yang mau kita bahas nih Coach. Ternyata loyal itu belum tentu karena dia betul-betul adalah orang yang produktif, tapi karena dia patuh doang. Nah, fenomena job hugging ini lebih karena dia patuhnya, karena dia takut tidak mendapatkan pekerjaan. Dan ini belum tentu akan mendapatkan sesuatu hal yang baik buat perusahaan. Nah, makanya kalau bicara dari kacamata perusahaan tapi dari kacamata orangnya itu hal yang paling bagus. Karena kan dia mengurangi risiko dalam hidupnya. Betul. Padahal yang dibutuhkan sama perusahaan, karyawan tersebut bukan orang yang patuh secara maksudnya literally seperti itu, tetapi adalah orang yang setia dan mempunyai dampak. Nah, setia kalau misalnya kita lihat dari zaman dulu nih Coach ya, mungkin pernah lihat lah ya, kalau jenderal pasti punya ajudannya. Betul kan ya? Punya ajudan, dan biasanya ajudan itu loyal banget. Walaupun misalnya zaman dulu nih ceritanya, zaman kisah 3 negara nih Coach ya, ada satu namanya raja namanya Liu Bei. Ya, kenal juga sama Raja Liu Bei. Kenal. Satu SD ya? Satu TK Coach. Lebih tua. Nah, jadi ketika Liu Bei ini punya anak buah namanya Quan Kong ya. Quan Kong ini pengen direkrut sama Cao Cao. Saking setianya dia tidak mau, bahkan sampai diancam, dia dipenggal kalau dia tidak mau. Dia memilih untuk dipenggal daripada dia berkhianat. Betul. Nah, jadi setianya ini adalah setia orang-orang yang betul-betul memberikan dampak, dan Quan Kong ini banyak memberikan kemenangan bagi Liu Bei. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan perusahaan adalah orang-orang yang loyal seperti ini. Betul. Loyal tapi berkualitas. Iya, bukan hanya patuh. Anda pasti juga tahu tentang istilah namanya yes man di perusahaan ya. Dan ketika namanya yes man, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Yes man di perusahaan ini bukan artinya akan membawa dampak yang akan membawa maju kepada perusahaan, tapi justru akan menjadi
toksik nanti di belakangnya. Nah, sebenarnya kita harus melihat lagi jenis-jenis ketidaknyamanan dari perusahaan itu apa aja. Ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, orang-orang itu kenapa sih mau pindah zaman dulu fenomenanya? Yang pertama adalah tidak dilibatkan. Bayangin nih coach ya, ada sesuatu yang seru-seruan, tapi saya misalkan aku nggak diajak. Iya. Gitu kan. Bayangin punya WhatsApp group. Bikin lagi WhatsApp group baru. Cuma dia yang nggak ada. Tapi biasanya yang nggak ada itu bosnya. Biasanya kan minimal ada 2 grup kan. Satu grup di mana semua ada dan bos ada. Satu grup lagi semua ada kecuali bos. Kenapa? Karena di grup itulah ngomongin bos. Tapi ini fenomena di perusahaan. Biasa rata-rata nih, kalau misalnya kita punya 10 orang tim ya dengan ada bosnya berarti 11 kan. Lama-lama nanti dia akan bikin nih. Satu grup yang pertama ada 10, ada 5, bertiga, ada berdua. Ya sendiri. Nah, jadi ketika mereka tidak dilibatkan, mereka merasa jadi alien ya. Jadi sesuatu yang berbeda. Yang kedua, pekerjaannya dia tidak diakui. Bayangin, sudah kerja benar tapi nggak diakui. Nah, ini ada kejadian di satu organisasi yang saya masuk nih coach ya. Ada ketika dia udah bikin nama draft ADART coach, ya kan? Udah dari tahun 2019. Dan kita membahas lagi ADART, dia bilang itu sudah saya buat 2019. Kira-kira orang tersebut bakal aktif lagi nggak dalam organisasi? Nggak bakal aktif. Karena merasa nggak mendapat pengakuan. Jadi kerjaan dan dia punya bikin ADART jauh lebih bagus daripada dibuat sekarang. Jadi inilah, jadi kita harus bisa menghargai juga karyawan kita seperti apa. Yang ketiga adalah tidak diperhitungkan. Membuat perhitungan. Jadi tidak diperhitungkan ini artinya apa? Ketika apapun yang Anda kerjakan bukan hanya tidak diakui tapi tidak dianggap sama mereka. Jadi segala sesuatu walaupun Anda mempunyai sesuatu pengaruh, mempunyai sesuatu misalnya omset buat perusahaan, tapi hasil kerja keras Anda itu tidak dinilai. Kalau omset itu pasti cowok. Iya, karena om. Kalau tante set itu beda lagi. Jadi saya mulai paham ya begini ya. Nah, jadi kalau misalnya gini coach, jadi kalau misalnya nanti kita melihat nanti ke depan fenomena job hugging ini menurut dari coach Doni nanti sebelum nanti kita tutup di dalam segmen ini akan bisa berkembang lebih lama, panjang atau cuman sementara waktu ini beberapa tahun aja menurut dari coach. Dijawab sekarang mau nanti? Sekarang dulu aja, dijawab sekarang dulu. Kira-kira kayak gimana? Maksudnya berkembangnya lama atau apa? Iya, bakal lama nggak fenomena job hugging ini atau memang bakal lama? Bakal lama. Oke. Karena eranya sekarang lagi generasi-generasi yang tidak ingin ketidakpastian. Jadi ya udahlah, yang pasti-pasti aja dulu sekarang, ya kan. Ku coba tuh bertahan. Nah, alasannya saya akan tanya nanti setelah segmen. Enggak mau, sekarang aja. Nanti aja. Enggak mau sekarang. Nanti ya, tolong ditahan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai fenomena job hugging. Tetaplah bersama kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai fenomena dari job hugging. Wah, belum ditanya. Belum ditanya. Tapi sebelum dijawab, coach, kita harus sama-sama mendengarkan dulu pertanyaan dan pendapat masyarakat berikut ini. Kenalkan, nama saya Haikal Rashid. Saya izin bertanya, apakah orang-orang yang bertahan di tengah gelombang perpindahan kerja adalah orang-orang yang loyal? Perkenalkan, nama saya Bintang Raffi. Saya izin bertanya, apakah semua orang yang cukup lama berada dalam perusahaan dapat kita bina dan berdayakan? Halo, nama saya Farah. Saya izin bertanya, apakah semakin lama karyawan dalam satu divisi akan dapat memicu kecurangan? Oke, Coach Doni. Kayaknya dari tadi udah nggak sabar. Tidak tahu maksudnya apa pertanyaannya. Pertanyaannya, kalau misalnya kita jawab yang tadi dulu ya, sebelum dari yang pemirsa tadi. Tadi dibilang katanya fenomenanya bakal bisa lama. Alasannya apa kalau misalnya lama? Ya, kalau fenomena bisa lama itu, maksud saya dari si pekerjanya itu kan dia hanya memerlukan kepastian. Iya. Artinya daripada menghadapi sesuatu yang tidak pasti, lebih baik yang sudah pasti aja dulu. Karena kalau kita lihat di media sosial
sosial juga, Coach Roni pasti sering kan. Betul. Tuh, lihat tuh yang ngantri ngelamar kerja banyak sekali. Jadi syukurilah bagi kamu yang sudah punya pekerjaan. Betul. Ya kan? Betul. Satu sisi itu bagus secara psikologi, tetapi kan kalau kita tidak memberikan dampak atau manfaat bagi perusahaan, tentu kan kita jadi beban perusahaan. Dan business owner atau pengusaha juga pasti akan melihat, ya kan, ini perlu apa enggak. Ya kan? Kalau misalnya pengusahanya merasa, wah ini tidak bisa lagi diberdayakan gitu kan, ya akhirnya apa? Diperdaya. Kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan. Cuma berapa lama itu berlangsung, saya nggak tahu. Coach Roni mungkin yang bisa menjawabnya. Kalau misalnya kita lihat nih Coach ya, menurut pendapat saya secara pribadi, kalau kita melihat fenomena kalau bisnis sedang jatuh itu pasti butuh waktu lebih cepat dibandingkan bisnis itu naik, ya kan? Jadi fenomena ketika orang mau mencari pekerjaan lagi, mereka akan cenderung memang berhati-hati. Tetapi ketika bisnis lagi bagus, lagi bisnis mulai ada turn around, lagi mulai ada titik baliknya. Cepet tuh ya. Dia langsung cepat pindah. Pas waktu lagi awal, orang akan cenderung, ini fenomena ya, tidak mau ketinggalan. Maka Anda mengenal istilah namanya FOMO. Ya kan, FOMO. Jadi dia fear of missing out, takut ketinggalan. Jadi ketika nanti bisnis sudah mulai ada kelihatan membaik, nah fenomena job hugging ini akan menghilang, ya kan? Jadi, tapi apakah ini akan membawa dampak lebih baik? Tentunya belum tentu, ya. Biasanya ini hanya berlaku untuk sebagian orang. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya job hugging Anda terus mempertahankan seperti itu, apakah bagus buat Anda? Ya pastinya enggak. Anda cuma tinggal hitung-hitungan waktu sama ownernya. Menghitung hari. Iya, menghitung hari. Anda yang hilang duluan atau bisnisnya yang hilang duluan? Atau ownernya menghilang. Iya, atau ownernya menghilang. Di ghosting sama owner. Nah, kita bahas nih. Apa saja pertanyaan dari pemirsa ya. Yang pertama, apakah orang-orang yang bertahan di tengah gelombang perpindahan kerja? Tidak. Wah, belum. Adalah orang yang loyal. Tidak. Kenapa Tidak. Ya, belum tentu. Ya itu tadi karena alasannya bermacam-macam. Salah satunya ketakutan akan ketidakpastian. Kan yang kedua juga sudah mendapatkan suasana nyaman. Nah, comfort zone ya kan dalam pekerjaannya sehingga dia memilih untuk daripada menantang dirinya untuk sesuatu yang tidak jelas, lebih baik menikmati sesuatu yang sudah pasti di depannya. Nah, betul. Jadi saya sangat setuju dengan pendapatnya Coach Roni karena ada zona nyaman. Saya pernah melihat ada satu orang yang pindah dari multinational company pindah ke local company. Oh iya, itu ada teman saya juga, saya alami. Juga ya? Iya. Oh, ada. Jadi ceritanya gimana lucunya adalah ketawa dong lucu. Lucunya adalah karena dia ingin mendapatkan sebuah lingkungan yang lebih santai. Benar. Lebih nyaman tetapi jangka panjang. Benar. Nah, ini yang bikin lucu dua kali. Apa lagi nih? Ketawa lagi dong. Jadi yang pertama dia berpindah dari perusahaan nasional ke perusahaan lokal. Ya kan? Nah, setelah sekian tahun perusahaan lokal itu diakuisisi oleh perusahaan nasional ini dan dia kaget ternyata di situ dipacu lagi dia untuk memiliki etos kerja yang sama seperti di perusahaan nasional di tempat yang dia tinggalkan, yang dia hindari dengan harapan bisa lebih santai. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia pindah lagi. Ya, dia segera mengajukan permohonan pengunduran diri karena dia sudah tidak sanggup lagi. Ini kisah nyata teman saya di industri yang sama. Tapi memang benar ya, ini banyak kan orang juga pindah di dalam industri yang sama nih Coach ya. Teman saya ini juga pindah di dalam industri yang sama. Tapi karena saya dulu basicnya di perbankan, dia memang pindah dari perusahaan multinasional dari itu perbankan. Pasti cowok semua tuh. Cowok, betul. Bang kan? Bener Bang, Bang. Iya. Jadi ketika lagi pindah tujuannya supaya lebih santai. Lebih betul. santai. Nggak salah itu betul ya. Di prank ya. Iya. Apa yang terjadi? Ternyata ya ini kasusnya tidak diakuisisi Coach, tapi menganut budaya dari multinasional company tersebut. Akhirnya sama aja. Akhirnya orang tersebut akhirnya menghilang juga dari perusahaan. Iya. Makanya daripada jadi beban, setiap orang wajib meningkatkan kompetensinya. Dan itu adalah proses berkelanjutan loh, Coach. Artinya tidak bisa kita anggap saya sudah di posisi ini, sudah mentok, sudah nyaman, ya udah gini-gini. Oh, nggak bisa. Contoh satu hal sederhana. Saya juga kan harus belajar lagi teknologi kan. Betul. Zaman dulu industri. Kenapa sudah tua atau karena teknologi itu berkembangnya terlalu pesat. Bagus ya ini. Karena saya melihat teman-teman saya akhirnya tergusur dari
dari industri ketika dia sudah tidak sanggup melanjutkan mengikuti. Karena yang tadinya di era analog, kan lama-lama kan sudah ditinggalkan. Akhirnya di era digital, itu pun digital sangat cepat sekali. Kalau kita tidak menguasai sebuah platform teknologi atau misalnya software, akhirnya akan ada orang-orang baru, lulusan-lulusan baru yang lebih menguasai dan dia akan menggantikan posisi Anda. Iya. Pertanyaan berikut ya. Apakah semua orang yang cukup lama berada dalam perusahaan dapat kita bina dan berdaya? Tidak. Waduh, padahal dia setia banget loh. Pertanyaan yang diajukan hari ini lebih banyak jawabannya tidak ya. Kenapa nih Coach? Ada dendam sama orang-orang yang enggak jaminan. Karena kan kembali lagi kepada kualitas, kompetensi, keahlian bagi orang tersebut. Kalau dia tidak bisa ditingkatkan, maksudnya gini, dia dipindahkan ke satu bidang ya, yang tadi di segmen awal saya katakan bahwa sesuatu yang rutin ya kan, continue gitu-gitu aja. Tapi kan tetap butuh sesuatu yang istilahnya nggak gitu-gitu aja. Ya misalnya kalau tugasnya tiap hari hanya memasukkan satu butir telur ke dalam keranjang. Iya. Tapi ketika dia tidak improvisasi, misalnya dia hanya bisa targetnya sehari itu 10 keranjang, ya kan? Ya bagi perusahaan juga walaupun sudah rutin tapi kok tidak ada peningkatan. Lama-lama kan perusahaan akan berpikir gimana caranya agar yang sehari 10 keranjang bisa 100 keranjang. Butuh keahlian untuk meletakkan telur dengan cepat tanpa pecah kan? Nah, kalau dia tidak berubah, dia tidak bisa dibina, ya kan, ditingkatkan, ya lama-lama kan juga dianggap sebagai beban. Akhirnya apa yang terjadi? Dipanggil, diundang, dikasih puisi-puisi indah dulu, ujung-ujungnya sampai di sini hubungan kita. Iya. Ada puisi indahnya ya. Biasanya begitu. Kalau orang mau diberhentikan kan dikasih puisi-puisi indah dulu. Pasti kan. Pujian dulu. Pujian. Kamu sudah berjasa, terima kasih. Ujung-ujungnya apa? Dah. Iya. Makanya orang yang dipanggil kadang-kadang feeling saya nggak enak nih, Pak. Iya, makanya saya waktu diajak istri saya, diajak ngomong gitu kan, langsung udah duduk saya. Salah apa lagi saya. Makanya kadang-kadang biasa kayak gitu kan. Kalau suami dipanggil istri, diajak ngomong istri, suami langsung, aduh, salah apa saya? Apalagi bilang, ayo saya ada mau bicara berdua. Nah itu, waduh, kita deep talk ya. Nah kebalikannya, kalau istri diajak ngomong suami, istrinya mikir, bikin salah apa lagi dia? Iya benar. Ini kayak curhat banget ya. Kapan lagi, mumpung tema. Nah, tapi ini juga berkaitan juga nih Coach. Berarti kan ada beberapa orang yang merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri dong. Sehingga dia bisa, kadang-kadang dia bisa dibina atau dibinasakan. Tapi punya ciri-ciri khusus dong orang-orang kayak gitu dong. Dari gaya komunikasinya. Oke, coba kita lihat dulu ciri-ciri atau seperti apa sih gaya komunikasi orang yang sudah mulai merasa tidak nyaman. Iya kan? Itu ada 3. Ada 3. Kenapa Coach 3? Template-nya 3. Tetap Yang pertama ekspresi wajah dan nada bicaranya. Itu orang kalau sudah lama kerja, sudah nggak antusias, bicaranya juga ya datar-datar aja. Ekspresinya tidak semangat lagi. Kan ketahuan ya Coach ya, orang yang bekerja dengan antusiasme, ya kan meski pekerjaannya rutin itu saja, tapi kalau dia antusias pasti ekspresi wajah dan nada bicaranya itu berbeda. Apa kayak misalnya gini Coach, dari mukanya itu ada nambah kerutan atau kayak gimana? Kalau itu urusan skincare ya. Tapi memang itu bisa terjadi ketika orang terlalu banyak mengeluh, itu pasti kerutan wajahnya lebih banyak dibanding orang yang tidak mengeluh. Karena itu ada kaitannya dengan ciri-ciri yang kedua. Ya, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh. AC mati dikit, jadi masalah. Komputernya nggak ada dikit, jadi masalah. Karena orang kalau sudah tidak nyaman dengan pekerjaannya, hal kecil bisa jadi pemicu keluhan muncul. Ya kan? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia selalu menghindari membahas hal-hal tentang pekerjaan. Ini menarik nih Coach. Karena buat dia pekerjaan itu udah nggak asik dan tidak menarik lagi. Padahal dia bekerja untuk bekerja dong. Tapi dia menghindari membahas pekerjaan. Ini gimana nih Coach? Kontradiksi banget ini. Itu tandanya dia sudah tidak nyaman lagi. Ya, solusinya apa? Ya udah cari kerja yang lain, atau kalau masih mau bekerja di tempat itu, berusahalah untuk berbeda, berubah, meningkatkan kompetensimu. Karena kalau tidak, dia akan tergantikan oleh orang lain. Walaupun misalnya orang bilang begini Coach, ini kan fenomena job hogging ya kan. Jadi ibaratnya orang tetap butuh pekerjaan, tapi dia udah nggak mencintai pekerjaan gitu loh Coach. Ya nggak bisa gitu dong. Kalau kita tidak mencintai pekerjaan, ya jadi gini, cintailah pekerjaanmu atau berusaha untuk mengerjakannya dengan cinta. Itu aja salah satunya. Ya kan? Jadi pilihannya itu yang cuma bisa diambil. Kalau kita merasa, aduh saya nggak punya pilihan, cuma ini pekerjaan saya. Ya coba belajar lakukan dengan rasa cinta. Ya, lama-lama mudah-mudahan kita bisa mencintai pekerjaan
pekerjaan. Kenapa? Ya, karena itulah yang menjadi periuk nasi kita. Ya kan? Jadi kita harus cintai, kita hargai. Karena kan itu salah satu cara kita mendapatkan rezeki. Wow, luar biasa. Kalau udah berbicara cinta, Anda juga harus mencintai program ini nih, Coach. Oh ya. Karena kita masih akan menyambung lagi di dalam segmen berikutnya. Maka jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai fenomena job hugging. Tapi tentunya kita masih ada satu PS. Pekerjaan studio. Pekerjaan studio yang harus kita selesaikan. Tapi zaman saya sekolah juga, dulu saya nggak pernah ngerjain PR. Oh, kenapa? Saya ngerjain di sekolah. Oh, kenapa? Karena orang yang pintar di sekolah. Jadi saya datang lebih pagi, kemudian saya nempel sama teman saya yang pintar. Tapi teman saya yang pintar itu sekarang juga pengangguran. Itu dia. Nah, tapi benar Coach ya. Saya semakin kesini saya semakin merasa begini. Ketika zaman dulu kita berusaha pengen jadi apa sih kita sekolah, pengen jadi orang pintar kan. Tapi yang semakin kesini saya makin melihat semakin Anda semakin jadi orang pintar, semakin sedikit pekerjaan buat kita. Makanya bukan cuma kepintaran atau kepandaian, tapi juga keberanian. Critical thinking, keberanian mengambil risiko, ya kan, itu juga diperlukan. Apalagi di era sekarang, Coach. Apalagi ada satu dulu ya, ketika apa sih yang dilakukan sama orang-orang yang pintar, Coach? Biasanya mereka melakukan kritik, betul nggak? Betul. Nah, ketika mereka melakukan kritik, jadi apapun bisa dikritik. Pekerjaan dikritik, semua dikritik, usaha dikritik. Sehingga apa yang terjadi? Dia menjadi takut apapun yang dikerjakan. Jadi makanya karena terlalu banyak tahu kan. Akhirnya ketika dia disuruh menjalankan nggak bisa. Ditawarin pekerjaan, gajinya tinggi banget. Dia bilang, pasti ada masalah nih. Iya kan? Dikasih dengan gaji rendah, dia pasti akan mendidik juga. Perusahaan nggak bisa orang pintar seperti saya. Jadi justru itu yang membuat dia tidak ada pekerjaan. Makanya dari situ saya belajar, Coach. Saya tidak lagi membebani anak-anak saya untuk selalu pintar di sekolah. Karena bapaknya juga dulu nilainya nggak pintar-pintar amat. Tapi tolong ya, kalau misalnya Anda mau belajar yang pintar ya. Belajar itu penting. Belajar itu wajib hukumnya. Berilmu itu penting, tetapi bukan tujuannya hanya untuk pintar atau cari nilai. Betul. Ya, disitulah saatnya Anda belajar mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Berbuat salah lah sebanyak-banyaknya selama sekolah. Nggak apa-apa. Saya khawatir nanti dihujat di seluruh Indonesia. Clarification. Oke, yang terakhir nih Coach ya. Apakah semakin lama karyawan dalam satu divisi dapat memicu kecurangan? Bisa. Oh, kenapa tuh? Kalau dia contoh Coach Roni kan orang bank kan. Nah, kalau dia di bagian kredit. Kalau di kredit contoh yang paling gampang lah. Kalau dia di bagian kredit, dia sudah terlalu lama, dia sudah menguasai semua lini, bagian dan aspek yang harus dilakukan oleh seorang manajer kredit misalnya gitu kan. Lama-lama dia bisa berpikir untuk mencari peluang melakukan fraud. Karena itulah langsung berkaitan dengan bisnis ya, Coach. Dengan uang. Nah, kita akan coba geser nih. Coach, jadi kalau misalnya bagian pembukuan bagaimana nih, Coach? Pembukuan. Arsip. Arsip. Ini kalau pembukuan kan mereka ada membuat satu namanya catatan, betul kan? Ini arsip berarti nggak ngapa-ngapain, cuma simpanan doang. Maksudnya dia simpanan dihukum, dokumen, dibuang gitu. Tergantung mindsetnya, Coach. Kalau menurut saya, kalau dia dibuang atau dihukum kemudian ke bagian arsip, dia bisa belajar jadi arsiparis, ya kan? Atau dia membaca semua arsip-arsip, ya kan? History. Sejarah, sejarah itu tergantung masa depan, tergantung sejarah hari ini, gitu kan? Atau dia ambil sertifikasi dong. Dia banyak waktu kan? Sertifikasi arsip ini buat apa ini? Siapa tahu setelah dia sudah pensiun dari pekerjaan itu, dia bisa menjalankan profesi sebagai arsiparis, ahli arsip. Ini jadi ada satu hal yang menarik nih, Coach. Jadi kalau lagi bilang karena menarik ya. Jadi saya baru kepikir nih, Coach. Sebelumnya nggak mikir ya? Karena ini jadi sesuatu yang berbeda. Karena pas waktu di awal saya memandang itu sebagai suatu bentuk hukuman, ya kan? Karena dia bisa melakukan kecurangan nih. Memang mungkin niatnya pengusaha atau business owner atau bos atau pimpinan itu menghukum. Betul. Ya kan? Tapi kalau pekerja karyawan punya mindset yang positif, jangan lihat itu sebagai hukuman, lihat itu sebagai tantangan. Contoh teman saya dibuang, dibuang istilahnya dari yang tadinya dia menjadi seorang manajer di perusahaan yang di pusat kota, di ibu kota, di kantor pusat, di tengah hiruk pikuk dan ramai, dibuang ke daerah pelosok.
ya kan? Nah, dia kan nggak punya pilihan, ya kan? Mau keluar silahkan. Mungkin niatnya itu dibuang biar dia bisa resign. Tapi yang dia lakukan, ya dia karena pekerjaan tidak banyak, dia ambil studi lanjut. Dia belajar lagi, dia menulis buku. Akhirnya, ya dia sukses menjalani itu. Sampai akhirnya dia kembali ke kantor pusat. Malah jadi manfaatkanlah sesuatu yang jadi yang menarik buat dia ya. Pengusaha sukses itu adalah orang yang bisa melihat peluang dari setiap masalah. Benar nggak? Saya pernah melihat waktu itu ada satu contoh nih Coach ya. Saya lupa ada di mana persisnya. Tukang beca, seorang tukang beca. Kayak kalau kita melihat tukang beca itu kalau misalnya yang Coach Doni lihat kayak gimana kesehariannya? Ya mengayuh beca. Duduk ya di becanya seharian. Kalau namanya tukang beca menarik motor kan bingung. Iya, tukang motor itu ya. Gojek. Ada namanya dulu apa ya? Becak motor itu. Iya, bentor kalau di Medan. Bentor. Nah, tukang beca ini kalau biasa rata-rata kita lihat kalau lagi sepi nggak ada pelanggan dia ngapain? Duduk, santai. Tidur. Iya, tidur di becanya. Tidur di becanya. Ya, mati lagi. terus. Mati lagi. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik nih. Tukang becanya itu bawa laptop. Oh, jadi kalau dia nggak narik, dia buka laptop. Belajar. Oh, apa belajar ngedit? Belajar tentang website. Wih, keren banget. Dan akhirnya dia bisa menjadi seorang programmer untuk bikin website. Wih, ini kisah nyatanya Coach Roni? Bukan. Kebetulan saya bukan tukang beca ya. Dan itu benar kejadian. Akhirnya dia meninggalkan itu setelah dia berapa lama dia meninggalkan profesi tukang beca dan menjadi web developer. Yes. Keren. Gitu. Iya, jadi apapun pekerjaan, dan ini saya sangkutkan lagi kalau misalnya kita melihat dari kalau misalnya Robert Kiyosaki dulu bilang Robert Kiyosaki bilang Anda tidak akan bisa menjadi pengusaha kalau semuanya tersedia buat Anda, apalagi ada uangnya. Saya jadi ingat pengalaman saya dulu, Coach. Apa tuh? Ya, saya kan kalau saya prinsipnya kalau saya bekerja sama orang, saya ditugaskan dimanapun siap berangkat. Ditarik kembali siap laksanakan. Nah, jadi itu saya jadi yes man dong. Ya enggak, kan pimpinan perintah kemana. Tapi ketika ditugaskan di bidang A, kita laksanakan sebaik-baiknya. Ditugaskan di bidang B, kita kerja sebaik-baiknya. Bahkan prinsip saya bekerja itu lebih banyak dari ekspektasi pimpinan. Ya kan? Nah, suatu ketika saya dipindah ke sebuah departemen yang isinya cuma 3 orang. Dikit banget ya. Iya, bertiga itu sama saya maksudnya. Satu pimpinan departemennya, satu office boy. Jadi tiap hari cuma ketemu dia. Nah, singkat cerita, sebenarnya mungkin niatnya adalah karena waktu itu ada kecemburuan kali ya. Saya terlalu menonjol, saya terlalu produktif sehingga mungkin tidak terlalu disukai oleh orang lain sehingga kemudian diusulkan untuk dipindah. Tapi saya manfaatkan peluang itu karena ketika saya hanya bertemu dengan satu orang kan hubungan saya langsung kepada pimpinan saya gitu kan. Dan setiap minggu sebenarnya saya dapat kesempatan bertemu dengan orang-orang eksekutif luar biasa. Ya kan? Jadi saya manfaatkan karena saya melakukan pekerjaan di bidang yang baru, tetapi setiap minggu saya harus meeting dengan eksekutif. Akhirnya disitulah jaringan saya terbentuk. Jadi saya manfaatkan setiap peluang, setiap kesempatan gitu kan. Jadi jangan selalu menangis atau istilahnya menangisi pintu yang tertutup, tetapi carilah jendela yang terbuka. Kalau tidak ada jendela yang terbuka, cari lubang angin. Kalau tidak ada, sebenarnya bukan pintu yang tertutup, coba ketuk pintu itu. Siapa tahu nggak dikunci. Nah, karena memang sudah sangat inspiratif sekalian aja. Langsung dengan quotes-nya hari ini. Saatnya mulai quotes ya. Nggak perlu Eyang, sekarang dengan Coach Doni aja. Kalau begitu, quotes of the day pemirsa. Untuk episode kali ini dari saya. Produktivitas kerja meningkat bukan hanya karena kompetisi, tapi karena kemampuan komunikasi internal. Ada 2, ya, komunikasi internal orang itu sendiri, dan komunikasi internal perusahaan. Jadi ingat, komunikasi itu seperti kunci Inggris, Coach. Ya, dia perlu kita miliki dan dia bisa custom. Ukurannya kan bisa disesuaikan. Jadi padahal di Inggris nggak ada kunci Inggris. Iya, itu dia. Kenapa harus Inggris yang punya kunci? Ya? Kita tanyakan pada orang yang membuat nama. Supaya tidak ketinggalan dengan Coach Doni, saya punya satu quotes juga untuk di hari ini. Memberdayakan seseorang juga harus melihat kemampuan dan bakat, bukan hanya kesempatan yang terlihat. Jadi kalau misalnya kita lihat orang itu tidak punya kemampuan, tidak punya bakat, ajaklah dia ngopi. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Udah ngopi selesai semua persoalan. Karena tidak bisa memaksakan orang itu untuk bisa bertumbuh kalau dari diri orang tersebut memang tidak bisa. Kita hidup di dalam dunia ini, jadi panjang nih. Sudah mulai bijaksana nih. Sudah mulai bijaksana kan.
berbicara quotes kan ya. Setiap orang yang hadir di dalam dunia pasti punya perannya masing-masing. Dan belum tentu perannya adalah sesuai dengan bakat atau minat yang mau kita kembangkan. Jadi jangan memaksa untuk mengubah orang. Ingat bahwa Tuhan pun tidak memaksa untuk mengubah kita. Kenapa kita memaksa untuk mengubah seseorang? Apalagi memaksa mengubah Tuhan. Tapi banyak yang mau kayak begitu. Bahkan komplain ya kan, bahkan protes gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita melihat nih, gini coach ya. Kalau misalnya kita melihat fenomena job hugging ya. Jadi fenomena di mana orang masih bercokol di sana, tetap memang orang itu berusaha daripada lu ada di sini nggak ngapa-ngapain, yuk kita ubah. Ya, agak susah ya. Kalau memang dasarnya tidak bisa begitu. Perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Betul. Ya kan? Oke. Karena perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Tapi untuk lebih lengkapnya, yuk mari kita sama-sama saksikan di segmen berikutnya. Maka jangan kemana-mana pemirsa ya. Tetap bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Nah pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di dalam satu segmen yang pastinya harus Anda tunggu-tunggu. Maksa nih coach. Ya. Karena di segmen ini kita akan memberikan satu tips bagaimana Anda melakukan implementasi bagi orang-orang yang terus melakukan namanya job hugging tanpa memberikan dampak kepada perusahaan. Nah, tanpa berlama-lama karena Coach Doni sudah banyak ingin memberikan bukan hanya inspirasi tapi juga harus tips dan strategi. Celing. Wah, sesuai silakan. dengan apa yel-yel hari ini. Iya, silakan Coach Doni. Tanya dong, ada berapa tips? Saya tebak dulu ya. Kira-kira ada 3? 3. Berapa coach? Ya, template. Saya berpikir ada sesuatu yang berbeda gitu loh, coach. Tips of the day. Ya, khususnya bagi Anda yang sudah mulai kelihatan malas-malas ya kan. Tidak semangat ya kan. Dan bagi Anda pengusaha yang kemudian melihat tim Anda ada gejala-gejala kurang darah ya kan. Ada 3 hal yang bisa lakukan. Yang pertama, lakukan komunikasi 2 arah. Nah, ini penting coach. Karena biasanya kan instruksional atau direksional kan. Ketika di dalam sebuah perusahaan itu kan ada instruksi atau perintah dari atas ke bawah. Betul. Bawah laksanakan. Nah, sesekali undang mereka, undang tim Anda yang Anda anggap sudah mulai lesu darah tadi, ya kan? Kemudian ajak bicara. Kalau perlu dengarkan dulu mereka apa masalahnya. Jadi tidak harus selalu orang HRD. Ya, orang itu akan merasa, mendapatkan tempat dan dihargai ketika dipanggil oleh bosnya atau ownernya. Ya minimal tadi kata Coach Roni, ngopi dulu coy, ya kan? Tapi kadang-kadang yang namanya karyawan itu nggak berani dan sungkan sama atasan. Karena karyawan tidak berani, maka pimpinanlah yang membuka komunikasi lebih dulu. Ya kan, makanya pimpinan itu jangan terlalu galak juga mukanya. Sering-seringlah tersenyum atau ketemu di lift itu, ya kan, kasih senyuman gitu kan. Orang kita satu lift aja kadang-kadang gitu kan, kita sudah masuk lift, mereka nggak berani masuk. Betul. Ya kan, tahu nggak? Duluan. Ya, bukan takut, tapi nanti ngomong apa? Dari lobi ke lantai 30 itu ada 5 menit kali kan. Masa hening? Ya kan? Krik-krik gitu. Jadi ya, mereka mungkin merasa nggak nyaman gitu kan. Jadi bukan hanya karena takut, tapi mungkin merasa tidak nyaman. Jadi pimpinan atau business owner mulailah komunikasi duluan. Berarti tidak ada salah selama ini kalau merasa banyak orang yang tidak mau masuk karena mereka enggak juga. Mereka bingung mau ngomong apa. Ya. Itu yang terjadi di lift kan. Yang kedua di toilet coba. Di toilet bingung. Ini buru-buru dong. Atau nggak jadi ya. Nah, yang kedua tipsnya umpan balik atau bahasa Jawanya feedback. Waduh. Apa yang dikasih umpannya nih coach? Ya, yang pertama kita bisa memberikan umpan balik kepada tim kita yang kita anggap sudah mulai agak kurang produktif, ya kan? Nah, kenapa? Mereka kan di situ karena bertahan, artinya mencegah mengambil risiko yang lebih istilahnya lebih banyak lah ya dalam kehidupannya gitu kan. Nah, tapi kan kita juga harus mengetahui kalau mereka tidak berubah kan akan berdampak pada beban perusahaan. Nah, jadi tanyakan aja dulu apa yang menjadi kekhawatiran mereka. Apakah ini harus disampaikan dalam bentuk kan ada, saya lihat ya di perusahaan itu ada kotak saran, kotak masukan. Siapa yang mau ngisi kotak saran sekarang? Takut ada habis itu kotak saran dipakai CCTV di belakang. Enggak lah. Tidak harus juga pimpinan langsung, tapi misalnya lewat tim yang kemudian merasa dekat dengan orang tersebut, ajak ngobrol lah. Ada satu profesi di perusahaan nih, coach, yang terutama yang dekat dengan atasan namanya pembisik, coach. Apakah komunikasi umpan balik ini kita harus tanya kepada si pembisik atau lebih baiknya langsung? Ya, selama pembisik itu memiliki hubungan langsung, ya tidak lewat perantara. Karena kalau sudah banyak orang, biasanya bumbunya sudah tercemar. Ya kan?
betul. Kalau sudah katanya, waduh ngeri. Saya pernah mendapatkan peristiwa seperti itu. Jadi berkembang sebuah isu di sebuah perusahaan di mana saya katanya sudah mengatakan saya setelah tanggal sekian sudah tidak mau lagi begitu misalnya. Ya, itu kan padahal hanya pembicaraan diskusi di warung kopi. Ternyata beredar sampai ke business owner. Oke, kan? Dibakar itu ya. Iya, digosok terus sampai akhirnya ada teman yang memberanikan diri bertanya, mohon izin ya bertanya apakah. Oh tidak, selama tidak keluar dari mulut saya ya kan. Langsung dia lega. Oh berarti aman ya, kita masih bisa melanjutkan kerjasama. Waduh, makanya umpan balik itu penting, Coach. Baik dari aspek si karyawannya atau dari pemilik usahanya. Karena ketika kalau kita meminta umpan balik dari karyawan ke business owner, mungkin mereka tidak berani langsung kan. Boleh lewat perantara orang lain atau boleh lewat cara media digital. Ya kan? Mereka tidak harus memasukkan namanya. Misalnya mengisi Google Form. Tapi kalau Google Form kan pakai email ya. Ya, bolehlah menggunakan secara digital yang orang bisa isi tanpa ada identitasnya. Ya kan? Tapi kan kalau misalnya karyawannya cuma 3 orang, kita bisa nebak yang mana. Benar. Kalau banyak ya kan, silakan. Artinya menjaga kenyamanan dari si karyawan itu juga. Tapi saya suka dengan yang pendapat dari Coach Sony tadi bilang dari atasan dan juga dari bawahan gitu kan. Dua pihak dong. Iya, dua pihak. Jadi ini yang termasuk dengan 360 degree feedback. 360 degree feedback. Jadi semuanya 360. Ada. Karena zaman dulu kalau misalnya kita cerita di dalam namanya kerajaan itu banyak kan jatuh karena siapa? Pembisik ini. Pembisiknya itu siapa? Kasim itu. Kasim itu suka bisikin yang aneh-aneh kan. Betul. Bahkan dia suka membisikkan sesuatu menurut maunya dia. Kalau dia nggak suka sama seseorang, dia bisikkan kepada kaisar bahwa orang itu fraud gitu kan. Benar. Akhirnya biar orang itu kemudian dipecat gitu kan. Betul. Setelah dipecat dia berhasil. Betul. Jadi kan? Justru karena itulah makanya kenapa zaman dulu raja-raja yang jatuh karena mereka terlalu percaya dengan si Kasimnya. Si pembisiknya itu kalau kita. Tapi kenal juga sama Mas Kasim ya? Oh, kenal. Iya, teman SD saya dulu. Tapi by the way, kenapa Coach Roni suka mengutip cerita-cerita zaman dulu, kerajaan-kerajaan dulu ya? Apakah Anda memang reinkarnasi? Hidup dari kerajaan dulu? Sepertinya saya dulu reinkarnasi dari raja-raja tertentu. Pantas saya merasa kok mengenal Coach Roni. Karena saya dulu raja. Jangan-jangan Anda Kasim. Kalau Kasim pasti lebih tua. Kenapa tuh? Karena lebih muda Deksim. Kasim ya. Oke, masih ada satu. Apa lagi tuh? Yang ketiga, personalisasi komunikasi. Nah, ini lebih dalam ini ya. Iya, dalam. Ya gimana tuh? Karena tidak semua orang bisa diajak bicara dengan cara yang sama. Jadi kita harus mengenal karyawan kita itu, tim kita itu karakternya seperti apa dan gaya komunikasi seperti apa. Jangan terlalu senang dulu ketika ada orang yang terlalu banyak diam tersenyum. Bisa jadi dia sebenarnya sedang mengamati, ingin mengambil apa dari perusahaan. Iya kan? Apalagi ketika dia sudah punya akses yang banyak dan luas kemana-mana. Betul. Makanya kalau misalnya kita bilang slogan dari Three Musketeers tidak berlaku ya. All for one for all. Nggak berlaku ya. Tidak selamanya berlaku. Apalagi perusahaan itu memiliki ciri nilai-nilai yang berbeda-beda. Dan yang paling penting adalah aspek leadership. Kepemimpinan dari business owner atau pemilik perusahaan itu. Makanya bagi saya, karena saya bidangnya komunikasi, pemilik usaha juga harus mengenal timnya dengan baik. Termasuk nih contoh sederhana, Coach. Ya, kalau kita mau puji tim kita, pujilah di depan rapat besar. Pujilah mereka di dalam town hall meeting. Ya kan? Semua datang berdiri ya kan, kemudian kita sampaikan satu orang staf kita berprestasi, kita panggil, kasih tepuk tangan, kasih amplop lah. Ya, isinya nggak ada kan, nggak ada yang tahu gitu kan. Ucapan terima kasih di dalamnya. Itu kan kita maintain komunikasi dan kita jaga egonya. Ya kan? Apalagi mungkin karyawan-karyawan yang sudah senior, sangat loyal. Ya kan, sudah puluhan tahun bekerja gitu kan, kita apresiasi. Yang kedua, ketika ada karyawan yang salah, panggil dia. Jangan tegur di depan umum. Karena efeknya lebih bagus, Coach, katanya kalau di depan umum lebih cepat berubah. Nah, makanya kenali timnya ya. Tidak setiap orang itu cocok. Sama kalau mau kasih hadiah. Sama kalau mau memberi bantuan. Bagaimana cara paling tepat kita memberi bantuan, Coach? Kita bertanya kepada orang yang mau kita bantu. Bagaimana cara saya bisa membantumu? Biar tepat sasaran ya. Yes, karena ada orang yang bisa dibantu dengan misalnya saya butuh uang. Ada yang bisa dibantu saya bukain akses. Ada yang bisa dibantu saya butuh tumpangan sampai ke Semanggi misalnya. Atau ada yang bisa dibantu dengan saya butuh bantuan doakan saya. Iya kan? Nah, saya paling suka itu. Kalau orang tolong doakan
pinjaman saya. Oh, berarti dia nggak butuh pinjaman. Tapi sebenarnya itu bahasa halus, dia butuh pinjaman juga sebenarnya, Coach. Ya, nah, doanya apa? Gitu. Supaya saya dapat pinjamannya dengan cepat. Oh, iya, saya doakan biar kamu dapat investor dari orang lain. Benar. Jangan lupa ada fee doa. Betul. Lanjut. Coach, ini terakhir saya pengen nanya nih. Sebelum saya masuk ke dalam tips saya. Yang penting saya udah selesai tipsnya kan tadi 3. Karena komunikasi ini kan tadi bilang personalisasi komunikasi. Ini penting buat supaya pemirsa tahu. Betul. Siapa yang harus benar duluan komunikasinya? Atasannya atau bawahannya? Atasan dulu. Iya. Karena kan banyak orang yang bilang, lu harus ngerti gua dulu dong. Iya, nggak akan selesai nanti. Itu seperti hubungan rumah tangga. Jadi atasan dulu. Jadi si atasan harus mengerti. Ya, minimal begini, atasan harus memahami dulu tim intinya, circle-nya. Iya kan? Nggak mungkin dia menghafal atau menguasai semua perbedaan gaya komunikasi ratusan karyawannya. Iya, betul, ya kan? betul. Dan nggak perlu juga sih menurut saya. Nanti kan ada leader-leader kan. Di tiap bidang, divisi, bagian itu kan ada pimpinan-pimpinannya kan. Nah, pimpinan itulah yang harus memahami. Kalau misalnya CEO, ya direksinya aja. Ya kan, direksinya yang ke bawah, di bawahnya dia. Sama komisaris ke atas. Ya kalau kita memberi laporan kepada komisaris yang galak, beda dengan kalau kita memberi laporan kepada komisaris yang nice gitu kan. Nah itu harus kita kuasai gitu. Dan yang paling penting adalah tahu menempatkan orang yang tepat untuk memahami perbedaan karakter timnya masing-masing. Nah, itu yang penting tuh ya. Jadi komunikasi dari atasan dulu tuh yang bukan itu yang penting. Ini yang penting. Ini. Ya, kan di sini. Kan saya yang berbicara di situ. Ya udah di situ berarti. Lanjut. Tips dari saya. Kalau misalnya dari saya itu lebih mudah ya. Yang pertama adalah kenali tim lebih dalam. Tadi sudah dibahas. Setuju. Ya. Jadi kalau misalnya Anda mengenal tim jauh lebih dalam, Anda bisa tahu bagaimana cara. Berarti ini sumur. Iya. Kan dalam. Lebih dalam. Lebih luas berarti apa tuh? Angkasa. Yang kedua adalah bangun hubungan secara personal. Sama, nyambung ya tadi ya. Yang ketiga nih yang penting juga adalah sentuh sisi manusianya. Ini penting banget. Karena kebanyakan orang itu cuma dianggap sebagai objek atau cuma penyedia omset buat perusahaan. Setuju. Jadi inilah yang membuat karyawan demotivasi. Nah, yang keempat, sabar prosesnya. Sabar. Nah, karena kenapa zaman sekarang ini adalah zamannya era digital. Zamannya segala sesuatu serba cepat. Zamannya era instan di mana orang-orang dituntut semuanya serba cepat. Mau cepat. Jadi keinginan orang-orang itu semua juga pengennya cepat. Nah, akhirnya mereka melewatkan namanya proses. Nah, ketika mereka melewatkan namanya proses, akhirnya berantakan gitu. Nah, pemirsa, kayaknya kita sudah cukup untuk di dalam segmen kali ini. Saya tidak mau. Wah, tenang aja, Coach. Saya tidak sabar. Wah, karena masih ada beberapa hal lagi yang lebih seru lagi nanti akan kita bahas, Coach. Di episode berikutnya. Di episode berikutnya. Siap. Makanya Anda jangan kemana-mana, pemirsa. Jadi kalau misalnya Anda pengen tahu sesuatu yang lebih seru-seru lagi, tetap pantengin dari program kita, yaitu adalah program Beken, program bisnis elit dan keren, di mana kita akan selalu membahas mengenai bisnis dan juga strategi komunikasi, baik bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Thank you juga kepada Coach Doni. Jangan lupa selalu ada slogan. Celing. Wah, yang harus beda-beda. Nanti kita pikir. Siap. Nah, demikianlah pemirsa untuk di episode kali ini. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.